Shalom, salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan beribadah bersama-sama. Kita panjatkan juga puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kehidupan dan kesempatan untuk merayakan Minggu Prapaskah pertama. Pada saat ini Minggu Prapaskah yang pertama, tema kita adalah setia hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian, apakah itu setia dan apa itu benar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu adalah berpegang teguh pada pendirian, janji, dan taat serta patuh. Kata setia itu tercatat sebanyak 1074 kali di Alkitab. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benar itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Tetapi menurut Kamus Alkitab, benar itu adalah hal yang dipercaya atau benar adanya. Kata benar sendiri terdapat di Alkitab, tercatat di Alkitab sebanyak 305 kali. Ini menandakan bahwa setia dan kebenaran itu sangatlah penting dan sangat ditekankan oleh firman Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 4 bagian yang menceritakan masing-masing tokohnya dalam kesetiaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setia menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Tidak berarti bebas dari pergumulan, tantangan, dan pencobaan. Tetapi kita harus siap menerima hal tersebut. Kita harus siap menderita karena iman dan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh firman Allah pada Matius 16 ayatnya yang ke-24, kata Yesus, "Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Hal itu dipertegas kembali oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan pada saat itu, di mana di sisi lain mereka selalu memberitakan kebenaran, tetapi di sisi lain mereka takut karena mereka berada di lingkungan yang dominan orang kafir yang selalu menyembah berhala-berhala. Dalam situasi demikian, mereka dituntut untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan serta hidup dalam kebenaran. Petrus mengangkat cerita tentang air bah, tentang Nuh dan air bah. Allah telah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya dalam air bah. Hal ini Nuh telah menerima janji-janji Allah karena Nuh hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Nuh meyakini dan mempercayai bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepadanya itu adalah sebuah kebenaran. Sekarang umat Allah yang baru, yaitu orang-orang yang mengimani Kristus, diselamatkan dengan pembaptisan. Air baptisan mengingatkan kepada jemaat dan karya penyelamatan Allah. Keselamatan dari Allah adalah keselamatan yang universal yang berlaku untuk setiap orang. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun membuat iblis berusaha mengiring Tuhan ke arah yang tidak benar, tidak setia, dan tidak taat pada perintah-perintah Tuhan, kehendak Bapaknya. Tetapi Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapaknya sekalipun harus menghadapi jalan salib seperti yang diperingati dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kesetiaan seseorang dapat dilihat atau dapat dirasakan pada kekuatannya untuk bisa tetap berpegang teguh pada pendiriannya meskipun mereka dalam situasi yang sulit atau telah diancam. Hidup tenang, bahagia, sukses, sejahtera adalah dambaan bagi semua orang.
Saya sendiri juga mendambakan hal tersebut. Namun kenyataannya, hidup tidaklah selalu demikian. Tantangan, penderitaan, pencobaan selalu bersama dengan kehidupan, tidak lepas dari kehidupan. Berbuat benar adalah hal yang sulit. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi tentang seorang sopir taksi. Sopir taksi ini mengalami persoalan perekonomian yang sangat besar. Yang ia bingung bagaimana cara menghidupi keluarganya serta bagaimana caranya ia membiayai sekolah anaknya agar anaknya terus lanjut sekolah. Pada saat ketika ia mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan. Ketika penumpang ini pergi dari taksi ini, turun dari taksi, ia meninggalkan sebuah tas yang berisi uang. Kita tahu saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, uang adalah salah satu godaan terbesar bagi kita. Dia bingung bagaimana di satu sisi ia membutuhkan uang itu, tetapi di sisi lain ia takut kepada Tuhan. Dia selalu bergumul sampai saatnya dia mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Karena menurut dia lebih takut kepada Tuhan daripada persoalan-persoalan yang ia hadapi. Berbuat benar adalah sesuatu yang tidak mudah, apalagi ketika berada dalam keadaan sulit. Situasi seperti itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat pada saat di perantauan. Di satu sisi mereka harus memberitakan keselamatan, tetapi di sisi lain ia takut. Ia takut karena di lingkungan sekitarnya itu orang-orang kafir. Namun Paulus mengingatkan kepada mereka untuk menjadikan Yesus Kristus itu sebagai contoh dalam menghadapi segala pergumulan dan permasalahan mereka. Paulus juga menyampaikan bahwa semua itu dapat terjadi jika dituntun oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dan ada suara yang berseru dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pada Markus 1 ayatnya yang ke-11. Roh itu memimpin Yesus ke padang gurun dan bukan iblis. Dengan demikian kehidupan Yesus seluruhnya dipimpin oleh Roh dan juga hidup menurut Roh. Realitas seperti ini memungkinkan Yesus mampu mengalahkan iblis. Inilah kemudian Petrus sampaikan bahwa dalam Roh itu jugalah Yesus pergi yang memberitakan Injil kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Meski dalam perjanjian lama Roh tidak diuraikan, tetapi yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan jugalah yang memampukan Nuh dalam menghadapi tantangan yang membuat sebuah bahtera dan yang membuat Daud menyadari kelemahannya senantiasa merindukan petunjuk dari Tuhan. Menderita karena kebenaran haruslah dialami. Menderita juga merupakan berkat. Sukacita yang dimaksud, kita harus bersukacita. Sukacita yang dimaksud di sini itu bukan semacam perasaan yang senang, tetapi sukacita karena kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Memang bisa saja terjadi kepada kita segala penderitaan karena mengikuti Yesus. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memampukan kita. Maka hal yang perlu kita ingat bahwa dunia ini telah membuat Kristus menderita padahal dia hidup sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, selalu ada kemungkinan bagi para pengikut Kristus untuk menanggung penderitaan karena kebenaran. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang selalu melakukan kebenaran seperti yang dialami oleh Daud, Petrus, dan Nuh. Mereka selalu diberkati, ditopang, dan selalu dimampukan dalam segala pergumulan.
sehingga Alkitab mencatat mereka sebagai orang-orang yang luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dunia sekarang sangatlah menuntut kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan selalu memancarkannya. Persoalannya ialah apakah kita mampu untuk mewujudkannya. Kebenaran ini haruslah kita pancarkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan kemampuan kita sendiri, memang berat, tetapi disinilah kita dituntut untuk sungguh membuka diri dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu terus menyatakan kebenaran dalam situasi apapun. Jika kita mengetahui hidup ini berharga karena telah diselamatkan oleh Allah, maka seharusnya prinsip dari hidup kita adalah setia hidup dalam kebenaran. Prinsip yang hidup kita pegang haruslah setia hidup dalam kebenaran, bukan sebagai sampingan ataupun pelengkap. Sekali lagi saya katakan, jika kita mengetahui hidup ini berharga karena telah diselamatkan oleh Allah dalam Kristus, maka seharusnya setia hidup dalam kebenaran adalah prinsip bagi kita dan bukan untuk menjadi sampingan atau pelengkap. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kesetiaan hidup dalam kebenaran firman Tuhan tidak menjadi pudar. Karena Allah selalu menjanjikan penyertaannya seperti firman-Nya. Dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya, amin.